teman-teman, kembali lagi di podcast Prodi PPKN. Di sini saya sebagai host, perkenalkan nama saya Vina Agustina Aulia Pratama. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber kita nih yang sangat menginspirasi kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita. Hai Mas Zuber. Halo Mbak Vina. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Vina. Nah, sebelumnya pasti teman-teman bertanya-tanya nih, narasumber kita ini siapa sih? Nah, kita perkenalan dulu nih narasumber kita. Kita persilahkan nih untuk perkenalan. Halo Mbak Vina, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zubair Arasid. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Dan sekarang saya sedang meneruskan studi saya, S1 saya di Universitas PGRI Semarang. Dan sekarang sedang berkolaborasi bersama Himpunan Mahasiswa PPKN. Khususnya diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PPKN. Wah, Gitu, Mbak ternyata Vina. narasumber kita pada sore hari ini nih sangat itu ya teman-teman, sangat hebat ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, pengalaman organisasinya nih dari SMP, SMA hingga sekarang kok bisa menjadi Ketua Umum Hima PPKN itu gimana sih ceritanya? Berarti latar belakang ini ya, organisasi Mbak Vina? Iya. Atau bagaimana? Iya, latar belakang organisasinya dari SMP, SMA kok bisa sampai saat ini tuh kok bisa jadi ketua Hima PPKN itu loh, kan pasti teman-teman pada penasaran kan ya. Sebetulnya latar belakang saya berorganisasi, dulu sebetulnya tidak suka akan organisasi Mbak Vina. Saya sangat anti sekali yang namanya organisasi. Bahkan dulu sempat dipaksa saya mengikuti intrasekolah, OSIS di SMP, saya tolak. Dan saya sangat tidak suka karena selalu dipaksakan hal-hal semacam itu. Sampai di mana, Mbak Vina? Di mana ada eskul kepramukaan. Di situ memang kebetulan ada lomba jambran, jambore ranting di situ. Dan di situ teman saya mengikuti kegiatan tersebut. Dan saya sebagai temannya itu dipaksa karena kebetulan sedang kekurangan orang Mbak Vina di situ. Nah, betul, kekurangan orang dan sampai teman saya melaporkan ke guru saya juga. Dan melaporkan dan akhirnya guru saya memaksa saya untuk mengikuti kegiatan ekskul tersebut karena memang persiapannya yang cukup lama, memang harus ada penggantinya begitu karena kekurangan orang, satu orang pasti itu kekurangannya. Dan sampai di mana saya akhirnya bertekad untuk mengikutinya kegiatan ekskul tersebut. Nah, akhirnya setelah dipaksakan, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, yaitu pramuka. Dulu namanya apa ya? Pramuka Victory kalau nggak salah Mbak Vina. Di situ, di SMA, SMP Negeri 2 Ketanggungan, Spenduket. Dan sampai saya berlatih kegiatan itu, jamran, ada lombanya PBB, ada pioneering juga, dan ada semapur juga di situ. Saya berlatih selama kurang lebih 4 bulan untuk mempersiapkan perlombaan tersebut. Sampai di mana hari H, saya mengikuti, saya yakin bahwasanya saya bisa untuk mengikuti kegiatannya. Dan saya positif, saya bakal dapat juara di situ. Dan sampai di mana kegiatannya berlangsung dan alhamdulillahnya di situ ada berbagai macam perlombaan yang memang memiliki juara, mendapatkan juara kategori juara umum dan juara harapan di situ Mbak Vina. Awal mulanya dan sampai akhir perlombaan saya kok lama-lama kok suka akan organisasi Mbak Vina. Berarti itu ya Mas, dari awalnya itu kayak dipaksa gitu, jadi lama-lama itu kayak pas menjalanin lah kok saya suka nih sama organisasi gitu ya. Nah betul, awalnya memang dipaksa dan lama-lama akan terbiasa. Dan setelah kegiatan jamran tersebut, saya mulai suka akan organisasi, akan struktural yang ada di dalamnya, program kerja yang ada di dalamnya. Itu tiba-tiba kok saya mempunyai rasa cinta sendiri, ibarat cinta sama pasangan kita lah, tiba-tiba jatuh cinta. Nah ini tiba-tiba jatuh cinta di organisasi Mbak Vina. Seperti itu. Dan pada akhirnya saya melanjutkan studi saya di SMA
boarding school modern Selamat Kendal di situ. Dan di akhirnya saya juga meneruskan ekstrakurikuler saya yang dulunya pramuka. Di SMA juga saya mengikuti pramuka dari Dewan Penggalang ke Bintara. Dan juga saya mengikuti kegiatan OSIS, organisasi intrasekolah. Jadi semacam itu lika-likunya. Dan akhirnya saya juga diamanahi sebagai ketua umum OSIS di SMA saya dulu, dan di pramuka sebagai tekpram atau teknik kepramukaan di situ, Mbak Vina. Nah, kok bisa sih Mas dari tadi kan SMP-nya di Brebes, tiba-tiba SMA-nya di Tegal, gimana itu ceritanya? Jadi Waduh, penasaran ini. ini sharing ya. Iya. Jadi dulu saya memang beringin menginginkan melanjutkan SMA di pondok pesantren. Sebetulnya tadi boarding school yang berbasis pesantren, Mbak Vina. Jadi ada keagamaannya juga di situ, tapi lebih ke akademiknya. Jadi saya sebutkan boarding school. Aslinya namanya SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal di situ, tempatnya di Padepun sana. Dan memang saya sudah mengetahui ya daerah-daerah Kendal dan juga Semarang, lumayan paham jalan-jalannya karena memang saya sudah lama, hampir berapa tahun nih? 5 tahun lebih lah ada di Semarang dan juga Kendal, dan ya lumayan paham jalan-jalannya. Dan akhirnya saya memang direkomendasikan sama saudara saya, kebetulan saudara ada di SMA tersebut, di boarding school tersebut. Dan akhirnya setelah dirembuk, berdiskusi dengan orang tua saya, diperbolehkan juga bersekolah di SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Dan di situ saya melanjutkan studi SMA saya. Situ. Dan juga melanjutkan ini ya, organisasi yang awal mulanya hanya pramuka, dari SMA mulai berkembang ekstrakurikuler dan juga organisasi intrasekolah. Jadi seperti itu, Mbak Vina. Wah, jadi ternyata narasumber kita kali ini itu dari SMA itu udah jadi ketua, teman-teman. Nah, terus gimana nih Mas Zubair tuh kok bisa langsung melanjutkan di perguruan tinggi di UGRIS ini, itu gimana tuh ceritanya? Sebetulnya ini ya, saya sama aja mahasiswa yang lainnya. Salah satunya memang ya ketolak SNBP. PTN, ketolak PTN. Nah, dulu saya sempat mendaftar PTN di Universitas Semarang ya, UNES lebih tepatnya, dan juga Undip di situ saya mendaftar. Namun memang belum rezekinya bersekolah dan melanjutkan S1 di universitas tersebut, Mbak Vina. Dan akhirnya setelah saya searching di media sosial dan mendapatkan Universitas PGRI Semarang. Nah, saya mencoba mendaftar di situ, akhirnya keterima, Mbak Vina. Akhirnya keterima, dan saya melanjutkan studi saya di S1 di jurusan program studi PPKN. Dan sekarang juga sedang berkolaborasi bersama Himpunan Mahasiswa PPKN Universitas PGRI Semarang. Dan alhamdulillah diamanahi juga sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PPKN. Gitu, Mbak Vina. Nah, dari cerita inspirasi Mas Zubair nih, kita jadi penasaran nih Mas, tentang gambaran umum organisasi di kampus itu kayak gimana sih? Kita kan kayak penasaran organisasi di kampus tuh kayak gimana sih gitu. Jadi organisasi di kampus, kalau kita mengartikan definisi dari organisasi, ialah sekumpulan orang, lebih dari 2, banyaklah. Nah, tentunya memiliki visi misi yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan mereka ingin mencapai tujuan tersebut. Disitulah definisi singkat mengenai organisasi. Dan di mana organisasi kampus dengan organisasi SMA ataupun SMP itu berbeda, Mbak Vina. Sebetulnya berbeda, tetapi memang banyak kesamaan. Kesamaannya ada. Tapi kalau disebut sama atau tidak ya dijawab tidak sama, beda. Beda tingkatan juga ya, Mas. Betul, beda tingkatannya. Dan di mana
kalau kita melihat organisasi di kampus, itu lebih mirip dengan miniatur negara. Wah. Nah, Miniatur negara apa itu Mas miniatur Nah, negara? miniatur Pasti negara. teman-teman juga bertanya-tanya nih, apa sih miniatur negara itu gitu. Nah, lebih miripnya dengan miniatur negara. Kok bisa disebut lebih mirip miniatur negara? Dikarenakan di organisasi kampus itu ada lembaga eksekutif dan lembaga legislatifnya, lebih terstruktur. Ya walaupun di SMA pun sama, ada lembaga eksekutif dan legislatifnya seperti MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Namun lebih terstruktur di universitas perguruan tinggi dan juga lingkupnya itu lebih luas, Mbak Vina. Jadi organisasi lingkupnya lebih luas. Kalau di SMA itu jangkauannya hanya di sekolah. Iya. Mungkin kalau berimplikasi di luar hanya berbagai macam program kerja saja. Tetapi kalau kita sudah berorganisasi di kampus itu jangkauannya lebih luas. Kita bisa turun di jalan, mengaspirasikan, membantu masyarakat menyampaikan aspirasi ke pemerintah juga bisa. Terus membantu masyarakat-masyarakat yang di desa terpencil dengan melalui pengabdian itu kan juga bisa. Dan kembali lagi ke topik awal ya, yang Mbak Vina tadi. Jadi yang di kampus itu kan langsung melanjutkan di prodi PPKN itu, terus kan katanya Mas Zubair itu bergabung di Hima PPKN nih. Nah itu kan sebagai ketua umum bisa sharing-sharing tentang gimana sih di Hima PPKN itu gitu. Iya, tadi kan ini ya, seperti organisasi di kampus itu mirip dengan miniatur negara, Mbak Vina. Betul sekali. Di Universitas PGRI Semarang sendiri itu ada 3 lembaga. 3 lembaga yang berartikan ada BEM Universitas, ada DPM, dan juga ada LKM di dalamnya. Dan di mana di organisasi kampus itu ada badan eksekutif dan legislatifnya. BEM Universitas itu sebagai badan eksekutif dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai legislatifnya. Betul Mbak Vina. Dan ada LKM yang mengatur keuangan di Universitas PGRI Semarang, tentunya di Ormale gitu. Dan di lingkup bawahnya ada para jajaran gubernur fakultas. Itu para jajaran lebih tepatnya di ketua BEM fakultas. Ketua BEM fakultas sebagai gubernur. Dan di bawahnya lagi ada kepala desa. Seperti layaknya himpunan mahasiswa PPKN kita sendiri dan juga para UKM, unit kegiatan mahasiswa di bawahnya. Dan struktur ini hampir mirip sekali dengan struktur kenegaraan kita Republik Indonesia. Makanya bisa disebut miniatur negara, Mbak Vina. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas tentang miniatur negara. Biasanya kan negara itu kayak punya pedoman atau punya lambang lah. Seperti kayak Indonesia ini kan punya Garuda Pancasila gitu loh. Ya, nah, betul. Terus ngomong-ngomong tentang organisasi nih. Kalau di Hima PPKN itu ada kayak pedoman atau ada lambang gitu nggak sih? Kayak kita penasaran gitu. Ada. Jadi Himpunan Mahasiswa PPKN atau HIMA ya sebagai lembaga eksekutif yang memang tingkatannya tinggi di program studi PPKN terkhususnya dan juga memiliki kabinet. Kita biasanya 2 periode itu ganti kabinetnya, tetapi tergantung relevansinya. Di mana kabinet ini mampu masih bisa diterapkan di era sekarang, ya diterapkan, dilanjutkan. Tetapi kalau memang sudah beda arah dengan keadaan organisasi tersebut, ya kita memang harus diganti. Nah, untuk kali ini kabinetnya kabinet Sahidya Binaya. Alhamdulillah untuk hampir 3 periode ini belum ganti, masih kabinet Sahidya Binaya karena sudah melihat relevansinya juga masih relevan dengan keadaan Hima kita sekarang. Itu. Nah, pasti teman-teman kan pada bertanya-tanya nih, Kabinet Sahidya Binaya itu apa sih Mas? Kayak saya juga penasaran nih dengan Kabinet Sahidya Binaya itu apa artinya gitu. Sebetulnya ada lambangnya, cuma di belakang. Di sini ada lambang program studi dan di sini aja ada bendera Indonesia. Sebetulnya di belakang ada kabinet. Ini tak ada beri contoh dulu. Di Instagram ada teman-teman semuanya sebentar. Kabinet Sahidya Binaya.
Jadi penasaran nih sama Kabinet Saidya Binaya. Mana ya? Sebentar. Saya tadi sempat buka, namun kok nggak ada ya. Nah, ini teman-teman. Ini Mbak Vina. Wah, ini seperti bunga teratai sama ada itu ya, Mas. Ada apa burung meraknya ya? Nah, betul sekali. Jadi, ini adalah logo dari Kabinet Saidya Binaya. Ini. Dan di mana Kabinet Saidya Binaya yang berartikan Sahidya itu adalah arti solidaritas. Kita saling tolong-menolong, Mbak Vina. Saling membantu satu dengan yang lainnya dalam kita menjalankan roda organisasi ini. Dan juga kata binaya yang berartikan berani, semangat berjuang, berani mengambil keputusan, dan juga berani menjalankan program kerja yang memang berimplikasi di luar kampus maupun di dalam kampus. Semacam itu, Mbak Vina. Nih, untuk logonya, memang betul yang dikatakan Mbak Vina tadi. Logonya merupakan burung merak yang sayapnya itu sebetulnya bukan sayap dari burung merak, teman-teman. Di sini sayapnya adalah bunga teratai yang memiliki arti bahwasanya di Hima PKN ada 10 struktural. Dari mulai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang STM, bidang kesos, bidang penalaran, bidang mikat, bidang kominfo, dan bidang KWU di situ. Nah, ini untuk artinya. Dan ada kepalanya juga, ini burung merak. Burung merak yang merartikan kebijaksanaan, bahwasanya memang keanggunan dari anggota himpunan kami tentunya harus mencerminkan burung merak ini, bahwasanya semua pengurus harus bijaksana. Kita harus bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan benar. Dari situ, anggun dalam berorganisasi. Nah, di situ ada mahkotanya di burung merak, berarti kan kita memang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di situ, Mbak Vina. Kurang lebihnya secara singkatnya seperti itu tentang arti dari Kabinet Saidya Binaya, Mbak Vina. Nah, kan tadi disinggung nih, Mas, di bunga teratainya itu kan ada 10. Nah, itu kayak melambangkan struktur organisasi yang di Hima PPKN itu. Ada ketua, bendahara, sekretaris, dan bidang-bidang yang lain. Ya, nah, betul. Kita kan pasti penasaran nih dengan apa sih di Hima PPKN itu bidangnya ada apa aja sih? Nah, kita itu penasaran sama bidang yang ada di Hima PPKN sama proker-proker yang dijalankan di Hima PPKN itu ada apa aja sih gitu. Waduh, lumayan banyak juga ya kalau proker-proker ini. Mungkin bisa itu Mas, singkat aja kayak misal salah satu proker aja gitu yang gitu. Oke, jadi di Himpunan Mahasiswa PPKN yang pertama ada Badan Pengurus Harian. Ini mungkin sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya, memiliki badan pengurus harian dan juga bidang, Mbak Vina. Di Hima PPKN sendiri ada 6 bidang, ada STM, ada kesos, penalaran, mikat, kominfo, dan juga KWU. Yang pertama ada badan pengurus harian seperti layaknya ketua, wakil ketua, sekretaris umum 1, 2, bendahara umum 1 dan 2. Ini sekretaris ya, pada umumnya organisasi yang mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar juga, mengelola proposal dan LPG-an juga, dan kalau bendahara umum 1, bendahara umum 2 juga mengelola administrasi keuangan yang ada di Hima PPKN sendiri. Kalau ketua dan wakil tentunya mengarahkan dan juga sebagai pengamanat lah, memberikan saran dan masukan ketika rapat, ketika kita menjalankan program kerja memang harus dipandu dengan ketua dan wakilnya. Oh, berarti itu kayak misal kayak ketua, wakil, sekretaris sama bendahara itu berarti kayak pengurus inti gitu ya, Mas? Yang menaungi semua bidang-bidang gitu apa gimana? Betul. Jadi sebagai badan pengurus harian ya memang ketua, wakil, dan sekretaris umum 1 dan bendahara umum 1 memang salah satu intinya yang ada di organisasi, ibarat jantung lah ya, yang mengarahkan roda organisasi tersebut supaya
berputar dengan baik dan juga mengkoordinir para bidang di bawahnya supaya berjalan dan mampu meraih visi dan misi yang ada. Seperti itu, Mbak Vina. Nah, terus kalau misal bidangnya itu yang tadi disebutin sama Mas Zubair tuh kayak ada bidang sumber daya manusia, nah kayak ada kesejahteraan sosial sama penalaran, itu bidangnya tuh kayak cenderung ke gimana sih Mas gitu loh. Kita penasaran sih kayak SDM itu gimana gitu. Iya. Jadi di Hima PPKN Ubgris, Himpunan Mahasiswa PPKN Ubgris itu ada 6 bidang, teman-teman. Banyak ya Mas. 6 bidang ya, lumayan banyak. Ada 6 bidang. Yang pertama ada bidang SDM, lebih dikenal dengan sumber daya manusia, Mbak Vina. Jadi di situ bidang SDM adalah bidang yang paling strategis di antara bidang yang lainnya. Semacam itu. Nah, di mana bidang SDM juga ini berperan penting dalam pembentukan karakter dan juga pengelolaan potensi bagi mahasiswa PKN dan juga pengurus himpunan mahasiswa PKN. Ngomong-ngomong nih Mas, jadi penasaran sama bidang sumber daya manusia yang dimaksud bidang yang strategis itu maksudnya gimana sih? Strategisnya gimana gitu? Nah, ya Mbak Vina, dikarenakan ibarat kalau kita berbicara bidang-bidang yang lain, bidang SDM itu sebagai tangan kanan dari badan pengurus harian. Jadi seperti itu. Berarti yang membantu pengurus harian gitu Mas? Nah, betul sekali. Yang membantu pengurus harian dalam melaksanakan juga membentuk karakter dari pengurus dan juga mahasiswa umum PPKN yang lainnya. Tentunya dengan berbagai macam program kerja. Program kerja SDM itu salah satunya ada LKMM TPD atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pradasar. Nah, di situ mahasiswa akan diberikan materi-materi yang tentunya relevan dengan keadaan yang ada, tentunya diberikan oleh pemateri yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, supaya membuka para mahasiswa umum PPKN maupun pengurus Hima PPKN itu untuk membuka karakter, membentuk karakternya sebagai pemimpin untuk siap menghadapi era globalisasi yang sekarang, Mbak Vina. Seperti itu. Seperti itu. Berarti di bidang sumber daya manusia itu benar-benar strategis ya Mas, kayak membentuk karakter mahasiswa gitu ya. Terus selanjutnya itu ada bidang kesejahteraan sosial. Itu kayak gimana sih bidang kesejahteraan sosial itu? Kesos. Nah, Kesos lebih dikenal dengan kesejahteraan sosial. Kalau kita melihat mendengar kata sosial ya sudah pasti berimplikasi dengan masyarakat. Ada hubungannya dengan masyarakat, Mbak Vina. Jadi sama dengannya Kesos ini seluruh program kerjanya hampir 90% itu ada di masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Jadi seperti itu. Dari kemarin kita juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Di situ di Desa Gunung Harjo Kendal di sana kita melakukan pengabdian tentunya dengan memberikan program unggulan dari Hima PPKN kepada masyarakat situ. Jadi seperti itu, Mbak Vina. Berarti bidang kasus ini menarik ya, Mas. Kayak seru gitu, soalnya kan berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ya, jadi betul kita sekali. Itu kayak seperti seolah-olah itu sedang menerapkan KKN mini gitu ya. Ya, betul. Kan kita nanti KKN pada mini. semester akhir itu nanti kan ada KKN gitu. Jadi kalau gabung di Hima PPKN atau di Kesos ini tuh bisa menerapkan KKN mini gitu ya. Betul sekali, mirip dengan KKN mini. Jadi bukan hanya ini saja ya, pengabdian, tapi Kesos juga ada open donasi, ikut galang dana bersama masyarakat dan juga mahasiswa Hima, organisasi di lingkup kuliah juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu, Mbak Vina. Tentunya berhubungan dengan halayak umum masyarakat, seperti itu.
Nah, terus masih penasaran nih Mas, dengan bidang selanjutnya yaitu penalaran. Bidang penalaran itu ngapain aja sih? Kayak program kerjanya itu gimana gitu? Penalaran atau penalaran dan kreativitas. Nah, di mana program kerja ini apa ya? Bidang penalaran tersebut dominan lebih menganalisis isu-isu yang baik ada di program studi maupun di luar program studi. Biasanya targetnya semacam itu dengan melalui berbagai macam program kerja. Dan kemarin itu ada bincang kepancasilaan, sempat juga. Menarik tuh Mas, Hmm. bincang kepancasilaan. Kira-kira itu ngapain dia Mas? Kayak apa bincang-bincang tentang Pancasila apa gimana kok bisa program kerjanya itu bernamakan bincang kepancasilaan gitu loh. Ya kemarin kebetulan bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila, Mbak Oh, Vina. berarti untuk memperingati hari lahir Pancasila. Iya, betul Oh. sekali. Dan melaksanakan kegiatan bincang kepancasilaan, kita sambil nonton film juga, sekaligus diberikan materi-materi yang tentunya relevan dengan keadaan Indonesia sekarang. Jadi seperti itu. Dan bidang penalaran juga memberikan informasi-informasi yang sedang viral, Mbak Vina. Tentunya baik di kampus, Maupun entah di luar itu kampus gitu. nah itu di luar kampus. Berarti itu dari tugas bidang penalaran itu kayak memberikan informasi yang terkini, yang terbaru gitu ya Mas? Iya, betul. Disampaikan ke Ya. kita, ke kampus, maupun data dari luar kampus juga disampaikan ke kita gitu. Iya, jadi disampaikan ke mahasiswa umum supaya apa? Mahasiswa umum juga mampu berpikir kritis, kreatif, kritis menanggapi isu-isu yang ada. Tentunya kita juga saring terlebih dahulu bidang penalaran. Nggak semua isu-isu yang mungkin berbau-bau Viral gitu ya? negatif dan viral langsung di-share. Iya, Nggak, tidak betul, semacam betul. itu, Mbak Iya, Vina. iya. Jadi tentunya disaring terlebih dahulu. Seperti itu. Dari bidang penalaran. Terus yang selanjutnya ada bidang apa Mas? Kayak Selanjutnya tadi ada SDM, bidang kayak MIKAT. penalaran. Oh, MIKAT. Betul Nah, sekali. MIKAT itu kayak saya tuh nggak asing gitu. MIKAT itu minat dan bakat nggak sih Mas? Betul Nah, sekali, iya, Mbak minat Vina. dan bakat itu program kerjanya apa aja sih? Kayak MIKAT atau minat dan bakat. Biasanya bidang MIKAT ini berkolaborasi dengan berisikan olahraga dan juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menampilkan bakatnya, minat dan bakatnya. Di berarti situ, misal melalui ya berbagai ada macam mahasiswa prodi PPKN nih, misal ada untuk menyalurkan minat dan bakatnya itu berarti melalui bidang minat dan bakat gitu Mas? Iya. Jadi bukan hanya di minat bakat saja, tetapi di bidang-bidang yang lain juga ada. Namun lebih condong ke minat dan bakat gitu. Lebih condongnya sekarang di minat dan bakat, karena ada program kerja yang namanya Civic Poria, di mana kegiatan Civic Poria ini itu berisikan lomba-lomba yang memang terkhususkan untuk memberikan ruang untuk mengasah soft skill dan hard skill mahasiswa PPKN, terutama dari lomba-lomba yang berbau akademik maupun non-akademik situ. Oh iya. Terus nih Mas, kan pas saya masih baru nih, mahasiswa baru, itu kan sempat mengikuti kayak yang dikatakan Mas Zubair tadi, program kerja SDM, LKMM, TPD. Nah, itu tuh ada yang kayak mbak-mbak sama mas-mas itu mendokumentasikan itu tuh masuknya di bidang apa sih? Saya kayak kok ya ada yang mendokumentasikan gitu. Iya. Itu bidang Kominfo. Informasi dan komunikasi, tentunya hampir sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Memang bidang Kominfo ada, tapi ya dengan namanya masing-masing ya. Terutama bidang Kominfo adalah yang khusus untuk mengolah media sosial baik itu Instagram, baik itu informasi yang mungkin masuk dari IG, dari WhatsApp, nanti disampaikan ke badan pengurus harian. Jadi seperti itu, yang membuat feed IG itu, menyesuaikan poster, itu juga dari bidang Kominfo ini, Mbak Vina. Berarti yang tadi ditunjukin sama Mas Zubair yang ada
dari bidang Kominfo. Ini juga yang membuat feed IG-nya. Teman-teman juga bisa follow ya, follow IG dari Himpunan Mahasiswa PPKN, di mana memang yang mengelola manajemen media sosial dari Instagram, pamflet dan sebagainya itu dari bidang Kominfo. Di sini jadi semacam itu. Dan bidang Kominfo juga kemarin sempat mengadakan kegiatan pelatihan editing, gunanya untuk melatih bukan hanya bidang Kominfo saja, tetapi semua pengurus wajib bisa, ya minimalnya bisa mengedit, bisa membuat pamflet, semacam itu Mbak Vina. Nah, terus ngomong kita sudah membahas 5 bidang ya, Mas? Iya, 5 bidang, tinggal berarti satu lagi. tinggal 1. Kira-kira Betul. bidang apa ya, Mas itu? Jadi penasaran ini, bidang apa ya? Bidang yang terakhir itu bidang KWU atau KWU. kewirausahaan. Itu bidang KWU itu kayak gimana sih Mas di dalamnya itu? Kayak kan pas SMP, SMA itu kan ada kayak KWU itu kayak berwirausaha gitu. Yeah. Nah, itu prokernya itu apa aja sih? Jadi penasaran nih sama bidang KWU. Jadi KWU yang ada di Himpunan Mahasiswa PPKN sendiri atau kewirausahaan ya mungkin hampir sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya, di mana mengelola manajemen dari mulai peminjaman, berjualan, entrepreneur yang dimiliki dari mahasiswa PPKN sendiri. Di situ sempat ada beberapa event memang dari bidang KWU ini mengadakan berjualan minuman dan juga makanan, dan juga melakukan peminjaman barang juga untuk lemawa yang lainnya, baik yang ingin meminjam sound system ataupun palu, bendera, itu bisa melalui bidang KWU. Iya. Gitu. Jadi bidang KWU itu menerapkan jiwa entrepreneurnya ke diri anggotanya bidang KWU maupun anggota-anggota yang lain, karena seringkali mengajak bukan KWU saja yang berjualan, tapi juga mengajak anggota-anggota hima yang lainnya untuk berjualan. Jadi situ ketika kita berorganisasi ada kewirausahaannya semacam itu Mbak Vina. Nah, ngomong-ngomong nih, teman-teman, dari tadi kan kita membahas bahasan kita itu menarik gitu loh, tentang organisasi. Nah, pasti teman-teman kan bertanya-tanya gitu, kalau nanti aku mau join organisasi itu tips and triknya untuk membagi waktu itu gimana sih? Nah, ini kan berhubung narasumber kita itu sangat berpengalaman gitu di organisasi. Nah, dari Mas Zubair nih bisa membagi tips and triknya bagi teman-teman yang menonton ini jika mau bergabung di organisasi itu gimana gitu. Waduh, tips dan trik nih Mbak. Iya. Membagi waktu. Oke Mbak Vina. Jadi dulu juga saya pertama kali mengikuti organisasi, saya tidak bisa membagi manajemen waktunya Mbak Vina sama sekali. Bahkan hampir saja saya mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang lainnya, karena dengan memikirkan organisasi atau kegiatan satu doang, karena tidak bisa membagi manajemen waktunya, semacam itu. Dan kalau mendengar tips dan trik, yang paling penting kembali lagi ke diri kita masing-masing, di mana diri kita sudah ada kemauan mengikuti organisasi himpunan ataupun organisasi baik di luar kampus maupun di dalam kampus, berarti kan kita sudah siap untuk menerima konsekuensinya, untuk menerima peraturan yang ada, harus serta mengikutinya. Nah, kalau terkhususnya di mahasiswa Hima PPKN UGRI sendiri, itu biasanya ini, karena Hima PPKN demokratis, siapapun bisa menyampaikan pendapatnya, keluh kesahnya bisa tersampaikan. Jadi di situ kita jadwal rapat dan juga kegiatan itu program kerja, agenda itu melalui forum diskusi terlebih dahulu. Berarti misal di Hima PPKN itu sebelum mengadakan kayak proker atau apapun itu berarti harus diskusi dulu semua gitu ya Mas? Betul. Jadi diskusi terlebih dahulu sampai di mana memang semua menyepakatinya, ya sudah, kesepakatan yang sama. Dibuatlah peraturan tersebut.
dan memang harus ditaati semua pengurus. Nah, jadi seperti itu. Dan tips trik dan yang selanjutnya ketika kita mengikuti sudah ada di dalam organisasi pasti bingung antara membagi Iya kayak misal ya kayak di organisasi nanti kan, nah saya diamanai sebagai ketua panitia nih, saya memegang proker gitu, kayak betul. seperti itu. Terus nanti di lain waktu itu ada maksudnya itu di jam yang bersamaan atau di waktu yang bersamaan gitu loh Mas. Itu tuh kita kayak punya tanggungan presentasi kayak gitu. Nah, itu kan membagi waktunya itu agak susah gitu ya. Nah, itu Oke. Biasanya untuk meminimalisir hal-hal semacam ini, kita memang harus siapkan terutama di diri kita itu membuat jadwal pribadi Mbak Vina. Di mana setiap 1 minggu kita harus menulis minggu ke depan, minggu berikutnya itu kita harus ada kegiatan apa saja. Minggu berikutnya ataupun minggu depannya lagi kiranya kita sudah menulis di kertas, membuat jadwal mini saja apa saja sih kegiatan yang akan dilaksanakan minggu-minggu selanjutnya. Tapi kebanyakan mahasiswa ataupun Gen Z sekarang Mbak Vina ketika diberikan tugas oleh mahasiswa itu dikerjakan mepet deadline biasanya. Mepet deadline. Nah, iya itu. Dimana deadline-nya udah 2 minggu ataupun 1 minggu, biasanya H-1 baru dikerjakan. Nah, itu salah satunya yang bikin kita sulit untuk membagi waktunya. Jadi semacam itu. Jadi ya memang triknya harus mempersiapkan jadwal, kita membuat jadwal mini, rencana 1 minggu ke depan ataupun 2 minggu ke depan. Di mana ketika kita ada tugas dari dosen ataupun tugas dari organisasi kita harus segera dikerjakan. Nah, di situ dapat Mbak Vina? Bisa terbagi gitu, maksudnya nggak yang bertabrakan gitu jadinya. Iya, betul sekali. Dibuat jadwal gitu ya Mas. Iya, dapat mengefisiensikan waktunya. Jadi dapat memaksimalkan waktu yang ada Mbak Vina untuk kita dapat mengikuti program kerja dan juga kegiatan kampus ataupun kerja sekalipun di situ. Jadi kembali lagi ke diri kita, di mana diri kita sudah ada niat, pasti punya keniatan tersebut akan tahu arahnya bagaimana. Iya, dan tahu arah tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya. Gitu. Sadar akan tanggung jawabnya harus bagaimana. Iya. Jadi semacam itu Mbak Vina. Nah, ngomong-ngomong nih, dari tadi kan kita membahas seputar organisasi, tips and trik, membagi waktu. Nah, dari Mas Zuber nih sebagai Ketua Umum Hima PPKN, buat motivasi buat para mahasiswa baru atau mahasiswa semester 3, kalau misal mau join di organisasi itu gimana sih motivasinya biar mereka itu bisa tertarik ikut organisasi gitu loh, Mas? Oke, Mbak Vina. Jadi kita berorganisasi bukan hanya sekedar menjalankan program kerja saja Mbak Vina. Bukan hanya sekedar menyelesaikan program kerja yang ada. Bukan yang penting selesai gitu ya. Bukan yang penting selesai saja. Tetapi di dalam tersebut memang kita harus mencari arti-arti dari program kerja yang sudah kita laksanakan. Ada tujuan tertentu. Dan di mana ada keuntungan sendiri ketika kita mengikuti organisasi. Di mana setiap kita sudah masuk di organisasi, kita dapat melatih pola pikir kita, melatih skill kita, mengupgrade skill kita, soft skill kita supaya lebih baik lagi sebelumnya. Nah, sedikit cerita saja. Sebelumnya saya kan dipaksa mengikuti organisasi Mbak Vina pas SMP. Awalnya kan nggak suka. Awalnya nggak suka. Nah, sempat saya di SMP, saya nggak berani lah ngomong di depan. Saya nggak berani berdiskusi karena takut. Pikiran malu gitu malu. Pikiran saya terlalu ketinggalan jauh dengan siswa-siswa yang teman-teman saya yang lainnya. Yang udah join organisasi gitu ya. Betul sekali. Dan rasa takut itu saya lawan. Pertama dipaksa, terus terpaksa, dan lama-lama terbiasa. Jadi quotesnya bisa seperti itu. Dipaksa, terbiasa,
dipaksa, terpaksa, terbiasa, teman-teman. Dan di mana saya sebenarnya malu, di situ saya paksakan diri saya untuk mengupgrade skill saya. Dari mulai saya memberanikan diri berdiskusi dengan teman-teman organisasi yang lainnya, dan juga sedikit-sedikit belajar berkomunikasi di depan umum. Sama menyampaikan pendapat gitu Ya, Mas. betul. Terus menghargai pendapat orang lain gitu. Nah, betul sekali. Dan ketika kita sudah masuk di organisasi, itu lebih baiknya kita memanfaatkan peluang yang ada. Jadi kita berorganisasi bukan hanya mengikuti arahan yang ada, mengikuti peraturan yang ada. Itu kan kita tidak dapat apa-apa di organisasi. Jangan cuma hanya ngalir gitu ya beratnya. Kita dapat pengalamannya saja kalau hal semacam itu. Soft skill dan hard skill kita tidak diasah di situ. Betul. Nah, ketika kita sudah terjun di organisasi, sudah masuk, sudah mengikutinya, alangkah lebih baiknya manfaatkan peluang yang ada, seperti menyampaikan pendapat, memberikan usulan, terus ya berani tampil di depan. Nah, jangan aku ikut organisasi asal mengalir sajalah. Yang penting ikut gitu ya. Ikut arahan dari ketumnya sajalah atau kabitnya saja. Itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa di situ, Mbak Vina. Karena kita tidak memberanikan diri. Terkadang kan mental Gen Z ya, terutama di era sekarang Gen Z itu masih banyak mau join organisasi tapi dia takut. Iya, masih takut-takut kayak nanti kalau aku join organisasi gimana ya? Nanti kalau disuruh tampil di depan nanti aku malu kayak gitu. Iya, betul. Sangat takut. Dan hampir sekarang kaderisasi, mungkin organisasi-organisasi pada umumnya maupun di luar kampus maupun di dalam kampus mengalami penurunan yang lumayan drastis. Minat organisasinya lumayan menurun di tahun-tahun ini sekarang, Mbak Vina. Berarti kayak yang minat kayak join organisasi itu jadi menurun gitu ya Mas, daripada yang tahun-tahun lalu gitu. Betul, lumayan menurun. Nah, maka dari itu memang kita harus motivasi, kita harus beri dukungan kepada Gen Z eranya anak-anak zaman sekarang supaya lebih minat di organisasi. Sebetulnya banyak poin plusnya ketika kita mengikuti organisasi. Kita dapat melatih, mengupgrade diri kita supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan juga pengalaman yang ada di Himpunan Mahasiswa PKN ya kita harus terapkan kepada diri kita sendiri. Di mana kita sudah lepas atau reorganisasi, karena sebentar lagi juga saya akan reorganisasi, Mbak Vina. Wah, berarti mau demis ini Mas. Nah, betul sekali mau demis dikarenakan angkatan saya memang angkatan 2024-2025. Sebentar lagi akan reorganisasi, maka digantikan dengan pengurusan yang baru. Jadi semacam itu. Banyak poin-poin penting yang kita dapatkan ketika kita mengikuti organisasi, Mbak Vina. Di situ salah satunya memang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita berorganisasi bukan hanya mengikuti saja, tapi kita bisa berkontribusi dalam setiap program kerja yang ada, maupun usulan dan pendapat, ayo sampaikan. Dan ini sangat berguna, yang nantinya bakal berguna di masyarakat. Ketika kita melaksanakan program kerja pengabdian, ataupun komunikasi di masyarakat dengan masyarakat, itu kan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ketika kita nanti KKN ataupun memang udah lulus dari Universitas PGRI Semarang ini. Nanti juga kita kan pas lulus nanti bakal hidup bermasyarakat gitu loh Mas. Nah, betul sekali. Itu nanti bakal kerasa ya kegunaannya ikut organisasi itu pada saat itu gitu ya. Iya, betul sekali. Dan poin-poin yang tadi kita dapatkan dari organisasi itu kita dapat terapkan di halayak umum masyarakat ketika kita nanti sudah menjadi masyarakat pada umumnya. Jadi seperti itu Mbak Vina kurang lebihnya. Jadi memang sangat banyak poin plusnya ketika kita mengikuti organisasi. Dan teman-teman juga yang mau mengasah soft skill, hard skillnya, menambah kepercayaan diri, memang salah satu peluangnya yang memang mengikuti organisasi. Di mana berani memulai dulu. Dipaksa, terpaksa,
terbiasa. Oke, Mbak Vina. Terima kasih Mas Zubair untuk cerita dan pengalamannya selama berorganisasi dari SMP, SMA sampai di perkuliahan ini menjadi ketua umum Hima PPKN dan sebentar lagi mau demis. Betul sekali, Mbak Vina. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast pada kali ini dan terima kasih buat Mas Zubair yang sudah menjadi sama-sama, narasumber Vina. yang menginspirasi kita tentang dunia organisasi. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih dan see you, bye-bye. Bye.